Demikianlah prosesi wisuda pada malam hari ini. Yang selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ustadzah pembawa acara. Acara yang dinanti-nanti, Mauidhah Hasanah, yang akan diisi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Khairul Anwar SPDI. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kok melempem, Bu. Napa kudanan? Kayak kerupuk kena banyu nggih, melempem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul hal yastawil ladina ya'lamuna walladina la ya'lamun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Al-hadis ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, kasepuhan, sedaya kemawon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, menurut informasi namanya wong kula nggih mboten nderek tasmiahan, Pak Syaifullah leres, beserta perangkat ya sekdes dan kaur-kaurnya Desa Sumber Mulya. Yang saya hormati para bapak hadirin, wali santri yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Pak Susilo yang sudah familiar sering bertemu, Babinsa atau Kamtibmas kita yang kita banggakan, mudah-mudahan sehat selalu, bisa mengayomi dari segi keamanan dan memberikan suri teladan kepada masyarakat kita. Para kiai, niki nyuwun sewu saya duduk sul adab niki teng pinggir. Yai Mustafa, Yai Nuruddin, Ustadz Mukhlisin, dan Ustadz yang lain, dan yang sangat akrab di WA itu Ustadz Sotikin ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati seluruh takmir, seluruh panitia atas terselenggaranya malam
haflah napa niki wisuda tilawati TPQ Bustanul Muhtadin akhirus sanah. Yes, sedaya kemawon yang saya muliakan, wonten Bapak Camat. Semua tamu undangan, pejabat-pejabat pemerintah maupun desa yang tidak kami sebutkan, anak-anakku wali santri, santriwan santriwati yang saya cintai, wabil khusus ya pengawal-pengawal kiai ini, Banser Ansor Pagar Nusa yang sangat setianya selalu mendampingi para kiai, ulama habaib dan Ustadz Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, lahir dan batin, sabar karena nggak ada bayarannya mas. Alhamdulillah. Ibu-ibu sing gadah perawan ayu nek pengen golek mantu Banser. Nggih, Banser niku masya Allah. Mula dhewe niku jujur mawon kon ngadeg kados Banser mboten kuat Pak Susilo, masya Allah. Kalau kadang-kadang nggih saya berutang budi banyak dengan Banser. Mudah-mudahan saya doakan nggih keluarga Banser yang sudah berumah tangga sakinah mawaddah warahmah, akeh anake, akeh rezekine nggih. Sing durung payu rabi, muga-muga dipek mantu Pak Lurah. Dipek mantu ibu-ibu, bapak-bapak sing sawite kathah. Alhamdulillah. Hikmah kepada agama, hikmah kepada masyarakat niku ganjarane, bayarane mboten ketok nok donya tok. Insya Allah menjadi musyahadah saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Allahumma amin. Sedaya kemawon hadirin wal hadirat, insyaallah saya tidak sengaja kalau tidak tegur sapa atau ngabsen karena ya ini yang keterbatasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin sebelumnya. Dalam kapasitas kula tendur kursi niki mohon maaf para kiai, para ustaz nggih, bukan kok ngandani mengguri mboten. Yuk monggo kita sama-sama saling mengingatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling mengingatkan, saling memberitahu, saling memberi peluang dalam hal kebaikan. Ya, jangan sakit hati, jangan tersinggung, jangan tergores pikirannya jika ada teman, saudara, atau kawan, atau siapapun yang mau memberi peringatan yang baik. Karena itu rasa tanda cinta sebetulnya secara hakikat ya. Dari kemauan bahwa pada malam yang berbahagia ini alhamdulillah, pun malam pinten Bu niki Sakban ngitungi mboten lali Pak nggih, sing ditungi sing dipokleki drijine nggih tanggal Masehi nggih, panen gajian ngoten nggih. Kalau Sakban insyaallah malam ini sudah malam yang ke 17 alhamdulillah insyaallah. 13 dina malih insyaallah empun ngencik Ramadan nggih. Ramadan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sing digadang-gadang wong sak donya khususé wong mukmin sedaya arep-arep Ramadan. Rojab wis kliwat wingenane, Sakban kecepet tengah. Mula Kanjeng Nabi maringi pawartos, memberikan berita, bahkan ditunjukkan tempatnya, posisi Sakban baina Rojab wa Ramadan. Asyahru Sya'banu syahri, bahwa bulan Sakban niku kangge Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan itu bulan itu. Bulan yang paling dicintai Rasulullah. Napa Bu masalahnya di bulan Sakban yang paling menonjol menurut riwayat
adalah tempat ngabari nyaur utang. Utang napa Bapak Ibu? Utang poso Ramadan wingenane. Mula Kanjeng Nabi sampai ngelingno bahwa bulan Sa'ban banyak dilupakan orang. Maksudnya dilupakan dalam tafsir hadis itu adalah orang yang kemarin Ramadan santai sampai ketemu Rajab, terlena dengan berkah Rajab, Sa'ban menuju Ramadan, posone winginane sing masih kurang, masih hutang, lali ora nyaur. Ayo sinten? Ibu-ibu utawa mbak-mbak, putri-putri, ustadzah, punyai sedaya kemawon, punya kapasitas untuk mengingatkan kepada keluarganya sing ije utang poso Ramadan kemarin. Sayyidati Aisyah mengingatkan dalam hadis riwayat Sahih Bukhari bahwa bulan Sa'ban menjadi momentum, bahkan boleh nanti sampai hari Sak mepet Ramadan, nek memang kangge nyaur kodok Ramadan boleh, dan itu wajib dibayar. Nggih. Kalau untuk bapak-bapak mepet Ramadan gak oleh, itu yaumus syak, haram kangge poso jedah Ramadan dan Sa'ban kudu enten libure walaupun 1 hari, menandakan persiapan menuju Ramadan itu sempurna. Tapi bagi ibu-ibu yang kalau Ramadan biasa kedatangan tamu tiap bulan, maka jangan dilupakan. Yughfilun nas minhu. Rasulullah mengatakan bahwa banyak dilupakan dengan bulan Sa'ban ini, karena bulan Sa'ban bulan akhir menuju Ramadan. Yang belum membayar kodok Ramadan sebaiknya harus dibayar. Nggih, Bapak Ibu nggih. Niki eling tineling, nasihat menasehati, wasiat mewasiati. Niki pengaosan pentingnya niku ngoten. Soal guyon, soal jajan mangke nek wonten nggih alhamdulillah. Tapi secara hukum fikih kedah ditegakkan disiplin ilmu. Insya Allah, nggih. Di samping itu bulan Sa'ban niki Ibu, kita sama-sama mengingatkan menuju Ramadan nanti. Di bulan Sa'ban punjere kemarin nisfu, maka mulai amal ibadah umat Rasulullah ini diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Rasulullah berpesan, saya suka amal ibadahku diangkat, dilaporkan di matang Allah, illa wa ana shaim, kecuali dalam kondisi berpuasa. Pun poso Bu, Sa'ban pun poso Bu. Ini kita ada kesempatan rolas dino Bu, monggo poso sunah, sing dereng nyaur poso Ramadane wajib dikodok. Nggih, Pak Lurah niku wajib niku Pak Saifullah, Pak Kiai niku nggih ngingatkan wargane nek perlu dioyaki sing durung nyaur poso ngoten Pak Lurah nggih. Jenengan ketatrapan dosa nek mboten ngelingno nggih. Sebagai pemimpin desa punya otoritas kewajiban untuk mengingatkan kaumnya. Niku sing pertama. Yang kedua, bahwa pada malam hari ini kula diundang jenengan, panjang kula niki dadi kongkonan terus ngetan lon ngriko mriki ya alhamdulillah nggih. Nek muni diundang utawi disuwun ngaji niku rak basa halus e. Cara kasare nggih dikongkon ngoten mawon nggih. Alhamdulillah. Anak-anak kita tadi sudah saya dengar dari dalam bahwa tampilan-tampilan dalam kreasi untuk wisudanya alhamdulillah. Mudah-mudahan putra-putri kita yang sudah lulus TKK, TPK betul-betul kelak menjadi anak yang solih dan solihah. Allahumma amin. Invest masa depan Bu. Dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu?
Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Jawabnya la, pasti tidak. Innama yatadzakkaru ulul albab. Karena orang-orang yang berilmu, yang ulul albab, yang punya perangkat akal pikiran jiwa yang sehat, maka itulah yang bisa diingatkan melalui disiplin ilmu. Mudah-mudahan anak-anak kita mudah menerima ilmu, pelajaran dari guru, dari ustadz dan ustadzahnya, dan menerima nasihat dari orang tuanya menjadi mudah. Amin, Allahumma amin. Bu, ibu, kok ketanya ngantuk, wis ke dalem ya, pun jam pinten. Saya tadi sama Yi Mustafa pun sanjang, sama Pak Ustadz Sodikin juga, karena perjalanan ini cukup melelahkan. Gerimis booking mereka Pangkalan Bun, sampai ngondak mandek supire kula nggih ngantuk, ngopi, sampai bikin mriki dalu. Alhamdulillah nggih. Memang Pak Sodikin mungkin rada ketar-ketir, tutup ora. Insyaallah tutup Pak Ustadz kula ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh para ustadzah bahwa anak-anak kita sudah lulus gitu nggih. TPQ mau ke Madin. Sebetulnya bahasanya jangan lulus, sudah lulus Pak Ustadz. Baru lulus TPQ. Sudah dengan baru itu beda. Leres boten Bu? Jenengan baru punya uang 50 juta dengan sudah punya 50 juta ini kok beda. Jenengan nembe gadah 2 juta dengan sudah punya 2 juta beda. Nggih Pak Lurah nggih. Jenengan bapak-bapak nembe duwe bojo siji karo sudah punya istri 1. Lah niki sing beda nih Bu, niku mangken guyu mesti nggih. Kalau anak-anak kita baru lulus di TKI, Taman Kanak-kanak Quran, atau TPQ, Taman Pendidikan Qurani, nggih saniki bahasanya rodok meh mirip enten TPA yang sekarang sudah didelet ya, kurang masyhur karena TPA kesannya itu di kota sana, kota-kota besar TPA itu tempat pembuangan akhir ya, tempat sampah TPA. Jadi jangan pakai TPA nggih Ustaz. Ada panah tulisannya jurusan TPA. Nah, ada tamu lurus ikut jurus mana? Nggak taunya tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah. Maka yang pas TPQ utawi TKP nggih Bu nggih. Baru lulus. Insya Allah kalau baru lulus itu ada semangat, ada motivasi untuk menambah dan menambah lagi. Jenengan nembe duit 2 juta, semangat Bu menambah kerja, menambah etos kerja, semangat golek duit meneh. Nembe duwe 100 juta, semangat celengannya menambah lagi. Beda dengan wis gak popo, aku sudah punya 100 juta, lemes ora nambah neh. Nggih. Nah niki bapak-bapak, aku nembe duwe siji, lemes ibu-ibu nggih. Alhamdulillah. Mpun kula sering sampaikan Pak, nek masalah nambah niku hobi, pun boten sunah. Nggih. Oh, hobi. Beda Pak, hobi kali sunah niku beda. Boten usah dibahas malam ini, kita membahas anak-anak kita. Anak-anakku santriwan santriwati, kalau sudah kita melalui proses fase Quran tadi TPQ nggih, tentunya kurikulum niku insya Allah kurang lebih. Kalau TPQ nggih mulai dikenalkan dengan al-mufrodat yang ikroknya, tilawatinya mulai pengenalan huruf hijaiyah yang menurut konversi itu tidak ada patokan, bisa 28, bisa 29, bisa 27. Kenapa Ustadz kok gitu? Kalau huruf hijaiyah itu 29 itu semuanya lengkap,
Jadi mulai alif sampai ha ya, alif lam boten ketinggalan. Ada yang bilang 27 itu lam alif ora kanggo, nggih. Karena doubling. Di awal sudah ada huruf alif, maka cukup yang mewakili hamzah. Paham anak-anakku, nggih? Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ro za sin shin shad dot ta dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wawu ha, lam alif betul sah ya, hamzah ya, itu 29 okay? Kalau semuanya nanti dikonversi itu ada kesepakatan bahwa ini nanti naiknya ke pegon, karena pegon itu tidak punya literasi. Tiap daerah masing-masing pegon. Pegon di Jawa dengan pegon di Kalimantan beda, betul Ustaz? Okay. Kalau di Jawa setiap A itu diwakili alif, setiap I diwakili ya, setiap U diwakili wawu. Tapi kalau pegon di Kalimantan yang konversinya ikut Banjarmasin, kepiawaian memerlukan pendidikan yang sangat kontinu dan berkesinambungan. Niku sing paling penting nggih. Jadi anak-anak kita insya Allah al-mufradatnya, huruf hijaiyahnya terus bisa membaca, lebih-lebih sudah mulai Al-Quran. Khairun nasi man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bu, saapi-apike investasi tendunya niku nggih minterno anak, Bu. Napa, Bu? Minterno anak. Ibu, sebaik-baiknya investasi di dunia ini adalah mendidik anak. Nek jenengan nandur sakniki mesti panen. Siapa menabur akan menuai. Siapa menanam benih yang unggul akan memanen buah yang pasti sangat membahagiakan. Ngandel mboten Pak Bu? Saestu. Jadi kalau kita sekarang perjuangan anak-anak kita dititipkan di lembaga-lembaga Quran, di madrasah, di TPQ, jenengan lihat 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang yang sudah penuh dengan pengorbanan dan perjuangan oleh para ustadz dan ustadzah, ini pasti akan menuai kebahagiaan orang tua. Bapak Ibu, kula jenengan urip ten donya niki sing diangen-angen, sing diarep-arep untuk hari tuanya, tidak ada lain adalah dungane anak. Saestu anak jenengan bekali harta benda yang berlimpah, tapi kalau ilmu nggak ada, agama nggak ada, apalagi iman ini bubar, sudah jenengan iso nangis di hari tua, bahkan sebelum wafat wis nangis dhisik, apalagi nanti jenengan di alam barzah. Nggih, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesen, idza mata benul insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak-anak Adam, manusia pada umumnya, insan ini sudah berpulang ke rahmatullah, maka in qata'a amaluhu, pekerjaannya putus, ya, kapasitas pahalanya putus, fasilitasnya putus semuanya, illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak akan putus. Yang pertama nopo Pak Bu? Sodakotun jariyah, sodakoh jariyah. Ingkang nomor kali al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu sing bermanfaat. Ingkang nomor 3 awwaladun solihun yad'ulah, anak-anak kita yang soleh dan solihah
yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Boten kata-kata Bapak Ibu, cuma telu niki mawon sing ajeng kula sampai dumateng panjenengan sedaya. Yang pertama, investasi kita yang tidak akan putus pahalanya baik di dunia sampai nanti di akhirat adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah niku pripun? Jenengan investasi sakniki gadah tabungan kathah, sawite kathah, nggih mungkin walet atau punya ombyokan emas intan permata sing disimpen. Kalau itu tidak dijadikan sarana fasilitas amal untuk tabungan akhirat, maka bentuknya bukan rezeki yang sesungguhnya. Karena rezeki yang sesungguhnya yang membersamai kita selamanya adalah yang ketika walaupun sedikit nilainya apalagi banyak, nawaitunya lillahi ta'ala. Bangunan musola, bangunan masjid, bangunan madrasah, bangunan jalan, bangunan sekolahan, dan apalagi tempat-tempat majelis. Kalau di situ jenengan urun walaupun sidik nilainya tapi ikhlas karena Allah, maka itulah yang akan membersamai kita selamanya, bahkan menjadi saksi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Niku bukan bondo sing akeh sing ditumpuk, mboten. Bukan rekening saldo yang beratus-ratus juta di bank, mboten. Tapi yang bisa kita sampaikan, yang diuraikan, yang dijadikan amal jariah, tempat iso dadi tempat ibadah, iso dadi musola, iso dadi masjid, iso dadi madrasah, niku lho Bu, sing dadi harta yang sesungguhnya. Sing liyane musprontek, wong dunia niki cuma permainan. Dunia ini adalah taman-taman untuk menanam bagi manusia, menanam kebaikan. Sing buruk dadi iqab, dadi siksa. Tapi sing halal niku nggih dihisab. Tapi hisabe niku dibales kali Allah pahala. Akhirnya iso dadekno kula jenengan ten swarga. Allahumma amin. Mula Bapak Ibu nggih, nek wonten musala, wonten madrasah sing durung dadi, aja muk ditilak-tiliki tok. Nggih. Aja muk disawang mawon. Kae jendelane durung ana, ndang urunan ditumbasno. Aja cuma dipoto-foto, selfie, malah dike status. Niki nek modele sakniki Masya Allah, status terus nggih. Padahal status kita sebagai orang yang beriman, jadi statusnya kudu jelas. Al-mu'minu bainal hasanataini. Wong mukmin statusnya niku kudu loro. Statusnya loro napa Pak? Yang pertama, hasanatan qad qadaha wa hasanatan yantadiruha, au hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadiruha. Jadi statusnya niku kudu dua, sudah melaksanakan kebaikan, wis amal jariah lan golek wektu meneh, golek nglumpukno meneh kanggo amal jariah meneh. Mau wis salat tahajud, engko salat witir. Tadi sudah salat isya, nanti tahajud. Jadi menunggu kebaikan dan sudah melaksanakan kebaikan. Niku status. Ojo status kok galau, wah kacau nggih. Ibu-ibu niki terutama. Bu, angger sing dingkluk mesti nyekeli HP ini. Pengajian ngeten niki ketawis, Pak. Angger sing ketok meneng ngeten niki nyekeli HP. Nggih. Ibu, guru-guru HP Bu, nok pangkalan pun kikir, rumah tangga iso buyar, nggih, anak-anak malas sekolah, bapak-bapak jarang mulih, niku juga goro-goro HP. Jarene pamite ibu-ibu ngoso lawatan, dijami rong jam 3 jam gak balik. Bapak-bapak bingung golek bojone.
Gara-gara HP. Ibu-ibu niku Pak, nek metu ngoten niku nggawa tas, wis mesti ora lepas sangka HP. HP dilebokno tas. Niku kira-kira sak jam niku iso didelok ping 50, Pak. Ya Allah. Awit komang kira ape adus nyekel HP. Delok HP. Beradus delok. Bareng ngeterno anake delok. Masya Allah. Bojone pamit lunga kerja delok HP. Apa maneh sing sak omah niku? Bapake serius WA-WA-an. Wah. Terus ibuke lagi nonton YouTube. Anake Masya Allah main Facebook. Dadi sak omah niku iso budhek kabeh. Mangan ora tau bareng makane gara-gara HP. HP itu bisa menghilangkan semuanya. Biyen urung ana HP, telepon no omah berdering gage-gage te nampani. Saiki ana HP bubar telepon rak pani. TV biyen royokan rebutan delok bersama keluarga, ana HP rak penting. TV rak kanggo. Saestu jam tangan riyen urung ana HP, Masya Allah api-apian. Saiki jam tangan rak payu kok. HP bisa menguburkan semuanya, bahkan iman anak-anak kita. Masya Allah Bu, hati-hati dengan HP. Fungsikan semestinya saja. Nek perlu gunakno HP, nggih telepon wayah nagih tang mawon wis. Nggih. Ojo sithik-sithik HP, awit mau baradus nyekel HP, ape adus delok HP nggih. Ngeterno anake delok HP, mulih ngeterno anake ora ndang, anake disalini bajune, dikei maem delok HP sik. Mapan turu delok HP, tangi turu delok. Ya Allah ya Rabbi. Kakean delok HP Qur'ane lali, leres Bu. Kakean delok HP dikir wae rak tau sampai lali, leres. Ya Allah. Kakean delok HP ibu-ibu nek diundang bapake malah budek, leres. Sing banter niku ketara. Alhamdulillah. Dados HP niki Bu, memang niku nek cara nggen kula mriko sampai tek ngarani dasar setan gepeng. Nggih. Lah napa donya niku ada semua di dalam HP. Sekarang apa yang enggak ada di dalam HP? Maka hati-hati nggih. Dulu kita pada fase atau winginane urung HP, urung Android, urung sampai koyo ngeten, anak-anak kita edan karo PS, edan karo WiFi, sampai konter-konter niku kathah. Nggih, sakniki kabeh wong difasilitasi dengan HP, akhirnya dengan sendirinya rak payu. Tapi justru lebih parah, anak-anak kita niku jenengan kayak paket tidak ada kontrol sama sekali. Karena di HP mau lihat apa saja pasti ada niku bahaya nggih. Mulane Bu, Bapak Ibu niki prihatin kali lari-lari, kali putra wayah, dengan anak-anak kita harus kita prihatin. Kita perhatikan Bu, kalau sekarang itu anak kita sekolah antarkan, pantau Bu, dilihat Bu, ojo HP terus. Ibu niku yang bertanggung jawab di dalam rumah terhadap pendidikan anak-anak. Betul Bu? Nggih. Jadi al-madrasatul ula al-ummi madrasatul ula. Sebetulnya pendidikan pertama, lembaga guru, teacher, instruktur, mentor anak-anak kita yang pertama bukan para ustadz. Ibu-ibu niku sing wajib didik anak pertama. Mula nek akhlake ibu niku kirang sae, ojo berharap anak jenengan disetorno lunga guru terus kepingin anak dadi akhlakul karimah. Nggih, anak niku fotokopine wong tua Bu. Paham Bu? Paham? Mula jenengan nitipno nggih putra putrinya kepada lembaga pendidikan, dikontrol.
nggih kontrol sak guru-gurune sisan dikontrol, dipantau Bu. Ustad-ustadzah niku. Ustad sing den nom-nom barang niku nggih dikontrol Bu. Nggih, ben ora kaya do YouTube niku. Nggih, itu yang bikin marwah martabat pondok pesantren tercoreng gara-gara oknum ustad-ustad sing den nom-nom. Niki mboten nyindir Ustaz nggih, hati-hati Ustaz nom-nom niku nggih. Belum teruji Pak Lurah kok gitu. Pengalaman berarti. Nggih, saestu. Karena ini fase nggih, kestabilan usia niku penting. Sehingga menjadi berlian seseorang itu ditentukan dengan pola pikir nggih. Pola pikir psikiater nggih dan umur seseorang. Karena secara kesimpulan umur niku menentukan. Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat SK kenabian pertama kali usianya sudah 40 tahun dan beliau sangat hati-hati ya menyembunyikan dakwahnya sekitar 11 tahun boten wani ngedeng, tidak berani idhar, tidak berani. 11 tahun ten Mekah cuma punya murid 3. 1 Sayyidah Khadijah, 2 siapa? Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 11 tahun. Lah kira-kira Ustadz sakniki ngustad nggih mulang 11 tahun kok gurune napa niku untuk murid 3 kira-kira kerasan ta ora? Sabar ta mboten? Apa beralih profesi dadi makelar? Nggih? Apa beralih profesi dadi mandor mawon? Nah ini ujian Ustaz nggih. Jadi kita melihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siji kudu sabar, loro kuat ngempet. Ngempet napa? Ngempet luwe. Nggih, ngempet dibuli, ngempet dihujat, ngempet dirasani. Sabar. Kuncine mok loro niku mawon nggih. Wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi perangkat untuk bisa menahan diri dan bermohon kepada Allah, para guru, para ustadz cuma 2. Pertama sabar, yang kedua dengan wasilah sholat. Sabar saestu. Gak oleh ustadz berusaha kurusu dirasani sithik ngamuk, ora oleh. Enten ustadz mriki ngamukan. Ampun ustadz nggih. Paling sing ngamukan iki pati santri niki. Ustadz kudu sabar. Ketika ustadz dirasani utawa didikte ditakoki wali santri nggih sing sabar. Cara mendidik anak-anak kita memang penuh dengan dilema. Yang kecil ya disesuaikan. Bapak Ibu nggih paling rekoso niku mulang anak jenengan sing kelas TK. Saestu. Kula niki nglakoni puluhan tahun. Nggih. Mula kula sakniki milih mulang SMP, SMK daripada kula mulang TK niki. Puluhan tahun kula mulang TK, Masya Allah Bu. Iso dadi budak darah tinggi. Mulane riyen kula niku tensine 120, sakniki mulang SMP, mulang pondok, kula tensine malah normal 120. Alhamdulillah. Guru TK niku nggih, nek mboten jenengan perhatian iso suwe-suwe iso stroke niku. Alhamdulillah min. Nah niki Mustafa nggih. Muga-muga sehat sedaya niki Pak Bu. Dikira gampang, wong jenengan ngeterno tok nggo motor, ngira didono diaturno, bar ngono terus delok HP. Anake diulang ngopo wis ora ngerti. Lah niku sing repot nggih. Coba diperhatikan nasib ustaz, ustazah ya Allah. Mulang anak wong ora anake dhewe. Beler niku dijewer iki ya. Dosa nggih jare dilapurno saiki kekerasan dan sebagainya nggih ora dijewer iki ya. Sak karepe dhewe niku saestu Pak. Dadi kula niku pun gadah guru niku ustazah kalih niku nggih sing setruk ten Pangkalan Bun gara-gara mulang TK. Hati-hati jenengan. Saestu. Wedi ustazah nggih. Masya Allah, bocah ki mulang niku tambah ora karu-karuan. Napa malih casak niki kepinteran. Lah nduk omah dibebasno HP, nggih.
nek sonten nggih mriki madrasah ngaji sore kira sore disetorno rene Masya Allah terus karepe kon mulang ngoten nduk omah sak karepe dhewe Bu sakniki Bu monggo yuk kita beri semangat ustadz ustadzah kita kontrol Bu piye ustadze piye ustadzae ijeh waras ta ora ngoten nggih ustadz ustadzah iki setruk ora ngoten lho jenengan niku. Engko gara-gara anake jenengan. Nggih. Niku sing kedah dipikir nggih. Ditungakno nggih. Pendak lebaran nggih disowani, gawakno gula, kopi ngoten. Luwe-luwe tukokno sing jaler Yai Mustofa niku ustadz-ustadz tukokno BHS. Aja trimo sarung wadimor 50.000. Akeh tunggale. Ngen kula kebak nduk omah niku. Kelare wali santri wadimor Masya Allah nggih itu mbahnya sing rada macem kados sarungnya Ustadz Nuruddin ngaten kan rada gaya nggih alhamdulillah kula nggih sarungnya biasa Pak sengaja ngriki mesti ngeten kula madakno lho kene paling kualitasnya sarung ya jarang BHS ngoten mulane kula nggawa wadimor boten ngenyek nggih alhamdulillah Bu, saya semangat beten. Kula dipesen sediluk Bu. Pun jam 12. Ajeng kula polno jam 12. Purun. Jenengan ndok kene aku mulih. Wani ta ora? Aku kula meh adoh jenengan mulih kene kono. Nggih. Dados HP tolong dikendalikan Bapak Ibu. Sekali lagi ibu-ibu enten cerita tangga kula nggih masalah HP niki ibu aja guyu-guyu kok keri tangga kula niku sanjang kali kula Pak Yai suami saya itu kalau malam lampu tak matikan di kamar tapi wajahnya kok mencorong padam apa suami saya itu dapat wangsit apa dapat wahyu katanya ya Allah saya intip setiap mau tidur habis sholat isya itu beliau pakai selimut itu wajahnya padang katanya nggih para kiai itu kalau wajahnya padang itu calon ulama Bu wis mbok pahamno tenan nggih saestu bajal saya emang gon turu saronge sampan babut sarongnya dibiak nah bareng satu saat selimutnya kandel buka Pak jebule ngilo HP wajahnya padang ya Allah ya Rabbi ini Ibu jangan kecolongan nggih nggih Ibu nggih hati-hati saling kontrol gunakan HP apa mestinya nggih ibu-ibu niku nek sakniki lho Pak ya mungkin bapak-bapak bareng biyen niku kan wong jen duwe isin duwe ringo punya malu harga diri mampir gone wong ora mungkin kok nyileh colokan ngeces HP saat ini kelakon baterainya lobet bingung golek colokan ora kenal gone warung mampir tuku teh tok niku karo ngeces HP zaman biyen ndak kelakon lho Pak ora disin ngoten ya Allah ya Rabbi engko nggih baterai entek bingung giliran paket giliran urusan entek bingung Pak duit sing saanane niku nggih ora eman atusan wae ketan pokoke tukokno sing penting hubungane anak iki iso lancar 50.000 tuku paket kurang 100.000 kurang nggih jadi ra iso main TikTok ya Allah ya Rabbi lah diwale giliran ana jariah madrasah njaluk sumbangan Jumat kotak meter nggih bapak enak tuku pulsa paket 1 Surabeman dipelirit dompete kotak dileboni 1.000 rupiah ibu-ibu ana wong njaluk jariah padahal 50.000 rak mboeman tapi ngeki jariah 10.000 ya Allah ya Rabbi tapi gak apa-apa Bu niku jadi proses awal sing penting ikhlas nggih
ojo karo ngei kalau demimil ngedumel masya Allah. Bu, enten sing ngoten niku. Enten ya teko. Ya Allah ya Rabbi, dirubah nggih Bu nggih. Mulai dinten iki jenengan ngundang kula ngakon kula ado-ado nggih kula tak pesen. Mumpung padha njowone Bu, enak. Kula asli Demak. Ngertos Demak. Wonten tiyang Demak. Enten warga Demak. Demak niku biasane Demak-demek. Dodol kain kesuwurinan Demak ngoten nggih. Mulane kata sing sugih untungnya berlipat-lipat nglipati baju. Alhamdulillah. Sampai pundi Bu? HP jenengan kita wis merengut diomongno HP ae jarene. Nggih. Putra wayah kula jenengan, anak-anak kita tolong diperhatikan ketika diantar ke madrasah. Ustadznya diperhatikan, ustadzahnya diperhatikan. Anak kita pulang ditanya, "Nak, hari ini pelajarannya apa? Ngajinya sampai di mana? Iqra'nya juz berapa?" Ngoten kudune. Itu namanya evaluasi, ono kemajuan. Ojo sampai cueki terus. Nek mboten jenengan perhatikan seperti itu. Nggih Bu nggih. Mulai saat ini saestu. Nggih ustadzah ustadz ya aja tersinggung. Gak anak stroke. Insyaallah waras tiris sehat lahir batin nggih Allahumma. Yang kedua, ketika anak-anak kita tumbuh usianya seiring usia itu Bu, diperhatikan. Karena anak itu juga fase pertumbuhan itu, nggih. Itu seiring dengan pemikirannya juga maju, tambah maju. Maka dunia luar yang dari HP, dari media dan sebagainya patut dibatasi. Wong tua sing tak maksud kon riyadhah, wong tua kon prihatin. Nek zaman kula jenengan, zaman kula niki riyen ten pondok riyadhoi ijtihadi priyatine tirakate napa? Poso. Betul Pak? Nggih, Yai. Riyen poso. Kula niki biasa poso ngebleng tahunan. Saestu mboten pamer, mboten riak, wong pun kelakon. Sing diarani riak rak sampean saesuk poso Senin Kemis kondo mubeng karo tanggane. Burung kelakon wis kondo. Nggih. Ini Pak Hadis bin Nikmah menceritakan betapa nikmatnya ketika saya zaman kula nggih kula riyadhah poso tahunan, poso padang ati Syekhina Yai Hasan Bisri Al-Maghfurullah, murid dari Syekh Hasbullah Wahab. Nggih, itu kiai saya. Jadi riyadhah sanjang Gus kula Demak, saya ada di Bahrul Ulum Pujon Malang Madirdo. Nggih, dekat dengan Ringin Agung, dekat dengan Selekta, dekat dengan Coban Rondo Air Terjun Songgoriti. Niko paham kula nggih. Di situ Pak Yai Sanjang ben kerasan ben gak sering mulih Gus dikei ijazah jenenge poso padang ati. Niku pertama Yai mancing supaya ngeten Gus kok atine ben padang gampang nampa piwulang ilmu sangka ustad. Nggih mawon samikna wa atokna. Mboten tau ngenyang. Ora kaya cah saiki kepinter ndelok HP, kei piwulangan dalilnya apa Pak? Nah, kacau. Nggih, cah sakniki dikei nasihat takon dalil. Ya Allah ya Rabb. Riyen enggak samikna wa atokna. Nggih kula lampahi ngoten mawon kali rencang santri. Poso setahun muput kejaba 5 dina sing haram dike poso inggih menika Idul Fitri, Idul Adha dan Yaumut Tasyrik 3 dina. Jadi setahun niku haram sing dike poso niku 5 dina Pak Bu. Nanten jenengan nek umpama pamer poso ujug-ujug Idul Fitri poso haram, Idul Adha poso haram, hari Tasyrik poso haram. Di luar itu boleh, nggih. Poso setahun. Riyadhah pendak jam 12 kudu adus. Kudu nyemplung jeding sing ademe kaya es. Daerah Jawa Timur Batu niku. Masya Allah.
tapi nggih kula lampahi dengan penuh nggih ketaatan kepada guru dan bermohon redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nggih, khatam 1 tahun. Mantun 1 tahun yai maringi malih napa? Dalailul khairat. Dalail 3 tahun setengah poso malih. Nek diceritakno cah sakniki rak kelakon. Sak mbok-mbokane bapake wis rak kelakon. Ora betah. Nggih. Senin Kemis mbah mau. Nggih ta? Kula sering teng mriko-mriko sanjang. Ada ijazah dari Romo Yai supaya putra putri kula jenengan ora angil dikei nasihat, gampang dituri gampang nampa ilham dan ilmu dari guru. Nek pendak hari kelahirane coba wong tuane ki riyadhah, tirakati diposoni bengine nangis njaluk karo Gusti Allah supaya anak kula jenengan tembus puate hati yang terdalam ini bisa menerima hikmah dan nur ilahiyah, nur ilmu niku. Nek angil nek sing pinter nggih lancar mawon, sing ketoke rada angil nek dikandani bantahan wis niku wong tuane riyadhah ngoten nggih. Niku ijazah am nggih dari Romo Yai Hasan Bisri Al-Maghfurullah niku. Saestu niate napa? Poso mensyukuri kemerdekaan nikmat kelahiran putrane. Mergane Kanjeng Rasul nek pendak Senin poso, pendak Kemis poso, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa jenengan seumur hidup tiap hari Isnin kok poso terus? Napa jabe Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika yauma wulidtu. Nggih. Karena di hari itu aku dilahirkan, syukur atas kelahiranku. Jadi pertama poso Senin nggih, jenengan sing sampai saniki Ibu, Senin Kemis niku jenengan poso niate mensyukuri nikmat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyonto persis Kanjeng Nabi, ning bedane jenengan nyontone kok ya ora mikir meneh. Kudune Kanjeng Nabi nggih ngeki contoh poso dina kelahirane, jenengan dhewe ya kudu sekali-kali mosoni dina kelahirane. Lerese niku ngoten. Senin Kemis poso, sing dinane lahire Selasa ya tiap Selasa. Napa misale wetone utawi seumur hidup sekali. Tujuannya syukur atas kemerdekaan kita atau kelahiran kita di dunia. Nek anake sing rada angil dididik cubi jenengan nangis kali Gusti Allah dalune siange poso di pas hari kelahiran putra putri kula jenengan. Insyaallah Bu, dengan wasilah kados mengadan barokah para ulama, insyaallah putra putri kita menjadi putra putri yang mudah dididik oleh orang tua dan oleh gurunya. Allahumma. Lah napa maksudnya dengan riyadhah kula sanjang poso? Nek anak-anak kula jenengan sakniki wis ora usum kon poso ngoten niku. Kon tirakat tahunan riyadhah poso setahun rak mungkin wis pokoke. Sagete napa posone aja cekelan HP niku wis poso. Mergane Kanjeng Rasul niku pesen, la tukrihu auladakum bi zamanikum. Jangan kau paksakan anak-anakmu itu dalam mendidik utawa memberi segala sesuatu persis koyok zamanmu. Keranten apa? Bi annahum makhlukun bi zamanihim. Karena sesungguhnya putra-putra kula jenengan dilahirkan, ditakdirkan oleh Allah melalui zamannya masing-masing. Punya zaman masing-masing. Zaman kula, zaman bapak-bapak kula, zaman jenengan bapak jenengan kiai jenengan tirakate riyadhah kalih poso. Mergo dereng enten HP. Nggih. Termasuk gangguane enggak banyak. Lah sekarang ini berat luar biasa. Nggih, termasuk nopo? Hiburan, HP dan sebagainya ini menjadi gangguan yang luar biasa. Maka menurut kesepakatan ulama, riyadhah bocah-bocah sakniki wis gak usah poso. Sing poso ben guru-gurune, sing poso ben kiai-kiyaine. Anak cukup poso dengan cara ditahan, dipekak, ojo nyekel HP. Niku posone bocah sakniki. Saestu biyen abot diwangi ngeleh.
Coba jenengan Bu anake dicek dites mawon. Sedina ora dikai mangan sampean cekeli HP. Betah ora mangan timbang betah ora nyekel HP. Leres mboten, Pak? Umpama sampean cekeli HP seminggu ora mangan wis betah. Nah, model potongan ngeten-ngeten iki. Masya Allah. Niki sing bahaya mulane tirakate niku aja nyekel HP niku wis padha karo wong poso setahun. Santri kula ten Darul Ulum setengah bulan niku dipekak tidak kenal HP. Tak takoni piye le padha karo poso setahun Pak Yai. Masya Allah ora nyekel HP setengah bulan jari padha karo wong poso setahun. Ya Allah berarti cocok iwak engkok niku nggih. Jadi nek dipisahkan dari HP itulah riyadhah anak-anak kita zaman sekarang. Bapak Ibu niku sing penting. Maka HP itu tolong dikendalikan nggih. Anak kita tidak mungkin tidak kenal HP nggih. Anak kita sekarang seakan-akan wajib harus tahu HP, tapi tolong HP itu dikendalikan, dipantau oleh orang tuanya saja. Engko nek jenengan lebono pesantren mangke anak-anak itu kalau mendapat hidayah Allah ten pondok ada aturannya. Tidak boleh pegang HP setiap hari, mungkin 1 bulan atau pendak kangen ibu atau ketika darurat sakit utawi pesen nopo kali wong tuane. Minimal sing umum setengah bulan 2 Jumat baru disilai HP. Itu pun dijamin, ora terus sedina sewengi. Wah, ya malah jogetan mangke. Nggih, itu nggih. Mula saking menika sekarang dipantau. HP-nya dipantau Bapak Ibu nggih. Hadis pindah malih cara kita untuk kasih sayang kepada anak bukan terus jenengan losno prehne duit-duit dari anak nangis bisane meneng nganggo HP. Wong kadang-kadang nggih ibu-ibu niku ngomong ambek koncone pedhok tendalan ngoten, anake ngejak mulai ayo Bu pulang. Wis meneng sik nyoh lho HP. Nggih mboten? Maane demimir ambek tanggane anake jare ben meneng dikeki HP niku ora salah jenengan. Umpama anake setiap hari nagih HP niku salah jenengan di dhewe Bu. Paham Bu? Nggih, HP hati-hati nggih HP. Niku sing penting karena itu menjadi ujian kita. Bahkan HP rela berlapar-lapar nek dicekli HP. Nek gak dikei HP meh koyok kebu ompong sapi ompong bengong nggih saken juga nggih. Mergo saniki nggih kiai nggih ustaz nggih pegang HP tapi harus bisa mengendalikan. Niku yang pertama tadi sedekah jariyah artinya jenengan investasi sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kudu niat sing sae lillahi taala, mboten usah pamer nggih. Sing nomor kalih wau napa? Al ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu sing bermanfaat. Putra putri kita untuk menjadi orang yang punya ilmu yang bermanfaat kayak cilik ngeten iki. Jenengan didik saged dididik dhewe nggih diajari dhewe. Bisa dididik sendiri, ajarin di rumah kita. Bapak ibunya harus telaten karena al-ummi madrasatul ula. Ibu itu yang memperkenalkan bahasa-bahasa kita sehari-hari. Ibu menjadi guru pemula, bahkan menjadi lembaga pendidikan yang pertama sebelum anak-anak kita masuk ke sekolahan pesantren atau ke sekolahan taman kanak-kanak. Niku leres. Nek bapak ngoten tugas nggih nyambut damel golek duit nggih golek duit terus nggih ngopang ngopi ngerokok ngoten barang nggih golek duit tok mboten ngerokok mboten ngopi kecut Pak nggih. Alhamdulillah nggih. Ibu juga nggih dibangun mulai malam ini keharmonisan rumah tangga agar anak-anak kita tidak menjadi korban Bu. Korban apa? Korban efek dari akhlak orang tua sing sering berantem menikutan rumah tangga. Anak Pak jadi korban. Akhirnya anak ten sekolah nukari kanca-kancane. Niku mesti wong tuane sering tukaran. Nggih Ustaz.
Saestu. Pokoke anggere ana bocah ndek sekolahan kok nukari kancane. Wis sampean deloken, wis buntuti ngomahe. Iku makane pakane seringane mesti tukaran niku. Hati-hati Pak Bu nggih. Ditiru kalih anak niku. Nek jenengan tukaran nggih, tak kandhani, nek jenengan tukaran anake terno sekolah sik. Nggih. Anake terno sekolah sik, jenengan mesam-mesem mawon, santai kalem. Lah mangke balik omah, nek wis gak ana wong mlebu kamar, nggih. Tukaran gak apa-apa, mesti gak tiru anake. Bane jenengan berancoh bapake nduk ngarepe anake. Masya Allah, engko pakane nyolot koyok geni. Anake ten sekolahan ten dalan mesti mudah tukaran. Niku nggih. Pak Susilo saestu ini saya sudah riset ini. Saestu ngoten niki. Pokoke anggere sing bapak ibune kok sering padha nduk ngarepe anake. Hati-hati niku ditiru. Anak niku fotokopi. Fotokopi ini jenengan, Pak. Kula saged ngomong niki Pak, kula pun kathah mbuktekno. Aja terus sampean nyenggaki, wis ngomong berarti nglakoni. Wah, sampean. Walat nih, nggih. Curiga karo kiai. Empun mbuktekno, Pak. Tangga ngoten niku wali santri ngoten niku tak telusuri nggih nyata. Kenapa kok anake sampean nduk kene sengane nukari kancane? Nyuwun sewu sampean nek nduk omah tukaran mbek bapake sampean dudono anake ya. Lah ngoten niku karo bapak ibu niki ngaku. Lah niku tok pakane sing marahi. Pakane nggih ngoten. Walah kowe padha ha. Ngoten malah tukaran nduk karepku. Gawat, gawat ya Allah, ya Rabbi nggih, hati-hati Bu nggih. Syaratnya niku wau nek ajeng padu kalih bapake, enten tempate, enten wedale. Sing apik, sing sopan nggih. Insyaallah putra wayah anak kula jenengan dadi sae, akhlake akhlakul karimah. Mergo Bu, di sekolah nang pinter royo-royo nek mboten duwe akhlak, mboten duwe adab nggih percuma. Literasi disiplin ilmu setinggi apapun di atasnya dibingkai dengan akhlak. Karena napa? Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal. Nggih, adab orang berakhlak, pinter, soleh, masya Allah. Nggih, disegani, dihormati dan dicintai Allah dan Rasulullah. Tapi pinter, nggih, cerdas, tapi gak di akhlak. Tentu di panggonane tangkep KPK. Leres, nggih, dikira sing ndok sekolahan rutan ndok KPK kono iki wong napa wong bodoh, wong pinter, cerdas. Nggih, karena apa? Tidak punya budi, tidak punya akhlak yang baik. Maka literasinya adalah cerdas, soleh, dan berakhlakul karimah. Itu yang menjadi kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin ya Allah. Ngaji dan bikin meruntus karena kipas pun berterusan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya begitu. Kurang pinten menit ini Ustaz. Pun setengah 11, pun cekap. Kita itu rapat doyan pengajian mriki. Ketemu sepisan kok. Nggih, kula ngomong setengah jam gak ono kok pun rasa-rasa ngrungokno. Insyaallah malam ini kula tambahi sithik kangge bekal kula jenengan sedaya. Yang pertama tadi sedekah jariah, yang kedua al ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disiplin, juga berakhlakul karimah. Agar apa? Agar hidup di dunia ini menjadi orang yang bahagia. Man aradat dunya fa'alaihi bi'ilmin, wa man aradal akhirata fa'alaihi bi'ilmin, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmin. Barang siapa yang ingin terhormat di dunia harus disiplin ilmu. Nggih, ilmu dagang, nggih. Ilmu semuanya pokoknya, yang ilmu mencapai kebahagiaan dunia tapi tetap pakai akhlak. Dan barang siapa ingin bahagia di akhirat maka harus pakai ilmu usuluddin seperti madrasah, TKI,
diniyah sampai ke pondok pesantren dan di tempat-tempat perguruan tinggi yang dimana di situ disiplin ilmu agama dididik. Lalu kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, dua-duanya juga syaratnya harus ilmu. Ilmu agamanya pasti, ilmu dunianya pasti, maka anak-anak kita investasi ke depan akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Wong tuane kudu niru, wayahe wong tuane tobat, karena anak-anaknya sudah menjadi anak-anak yang sangat membanggakan karena disiplin ilmu duniawinya baik, lalu disiplin ilmu akhirat, ilmu agamanya sangat baik, maka itu membanggakan orang tua. Lalu yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulah. Anak-anak kita yang sudah dididik oleh guru-guru, diajarkan mulai doa keluar dari rumah, doa masuk ke rumah, doa masuk toilet, doa keluar toilet, bahkan doa makan, setelah makan, mau tidur, setelah tidur, doa bepergian, dan semuanya insya Allah diajarkan oleh guru-gurunya. Bahkan al-mufrodat, disiplin ilmu yang dasar, diulang fikih, carane wudu sing sempurna supaya airnya air yang mengalir, kalau tidak mengalir juga air yang jumlahnya banyak, kullataini atau 2 kulah, yang ketika ada tai cicak atau ada najis yang di situ, karena air itu banyak maka tidak menjadi mustakmal. Itu semua ada pada guru-guru kita yang sudah memahami tentang masalah kaidahnya. Maka anak-anak kita tinggal kita doakan. Doa orang tua itu penting. Bu, Pak, doa orang tua membersamai anak kita di saat anak kita tidur, di tempat tidur, wong tuane ampun turu dhisik, didoakan Pak, dilus-lus keningnya dilus, tulung didamoni cara basa Jawane, didoakan kepada Allah, bermohon, ya Allah, jadikan putra putriku ini yang soleh dan solihah, jagalah dari semua balak dan musibah. Itu doakan terus di bawah alam sadar, di mana kita tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kepada gerak-gerik kita. Akidahnya, imannya harus kuat supaya anak-anak kita kelak menjadi putra putri yang soleh dan solihah. Bahasa inqoto'ah tadi, tafsir dari inqoto'ah, maka orang yang sudah berpulang rahmatullah otomatis putus, Pak. Yang putus apa? Mergo nek empun wong sedo niku wis ora iso salat, wis ora iso wudu, ora iso ngaji, ora iso sembahyang, ora iso dikiran, ora iso tahlilan, putus amaliyahnya, wajar putus. Sing boten putus niku pahalanya. Jadi ketika produksi pahala sing ije urip kaya awake dhewe ngeten iki, umpama maca Quran diganjar Allah, nek pun mati wis ra iso maca Quran, maka tidak bisa memproduksi pahala. Sing dimaksud putus niku teng mriku wong wis mati, tapi tidak menutup itu bahwa pahala yang mengalir dari anak kepada orang tua jika sudah meninggal otomatis anake jenengan sing dingajekno, sing disekolahno, ketika kok wong tua wis sedo, anak ngaji niku otomatis Pak, baik dikhususkan atau tidak. Ini muttafaqun alaih, ini disepakati ijma oleh ulama. Bahkan itu otomatis doa anak kepada orang tua, baik itu dihadrokan, dikhususkan abi wa ummi atau tidak, angger jenengan berbuat baik apa meneh kok atas nama orang tuaku yang sudah meninggal, sampai pahalanya. Jadi yang putus niku ganjarane dunya mergo wis ora iso ngibadah, wis mati, tapi anaknya tetap berbuat baik mengalir. Juga di samping itu ganjaran yang disampaikan oleh orang lain tidak tertutup, nggih. Nek ganjarane wong liya ora tutup, jariah ora tutup, mergo cukup anak mbek wong tua tok. Wong sing salat jenazah niku ora entuk ganjaran, ora tutup. Ayo sampai lebih berpikir sekarang. Misalnya ada tetangga meninggal, ada yang berprinsip ini cukup pahala anak dan orang tua, birrul walidain. Lah tonggo teparo sampai Pak Lurah sak kerandai sholat niku tujuannya sholat mayit.
Sopo sing wani pahala ini tidak sampai wong fardu kok. Fardu kifayah, dalilnya cukup itu. Sadari sekarang para asatidz, para ustazah untuk menyampaikan tentang kebenaran ahlus sunnah wal jamaah akidah kita. Semua pahala yang diniatkan atas nama Allah, atas nama mayit siapapun, sampai karena yang menyampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalile cukup sholat jenazah. Wong disolati niku sudah wafat, dan yang sholat itu bukan cuma anaknya. Kalau gitu sing wajib nyolati anak tok mbek putune, wong liya gak wajib. Leres mboten Pak Lurah? Leres mboten Pak Kiai, Ustaz, gitu. Jadi karena itu fardu kifayah, orang lain mendoakan almarhum almarhumah pasti sampai. Bahkan hukumnya fardu wajib, ya, wajib kifayah. Maka bukan hanya pahala sholat. Ini hukum. Kalau disiplin fikih itu harus seperti itu. Pikiran harus maju. Jangan ego kok sholat tok, nek sholat mayit tutup. Lalu bacaan Quran. Setelah mayit itu dikubur, di atas namakan dengan mayit almarhum almarhumah, pasti sampainya. Dijamin, yakin, hakul yakin sampai kepada almarhum dan almarhumah. Orang lain pasti sampai. Kula baleni malih, dalile gak usah adoh-adoh, dalile cukup sholat jenazah. Mergo hukume fardu kifayah. Engko nek ana wong nggih sing rada kurang paham tentang doa itu tidak sampai, pahala tahlil, pahala yasin, pahala manakib, pahala istighosah tidak sampai kepada almarhum almarhumah. Bagaimana dengan dalil sholat jenazah? Harusnya orang lain tidak sampai. Sing sampai sing iso nyolati kudu anak mbek putune tok utawa bojone. Orang lain tidak bisa, karena katanya kalau pahala orang lain yang di atas namakan bukan karena nasab, bukan sejarah, tidak sampai. Jangan ikut sholat, ben disolati anak itu kapok. Nggih, leres mboten? Karena dalil ini qat'i, ini hakiki, nggih. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Di samping menyampaikan tentang kaidah-kaidah hukum yang secara literasi sangat logika, maka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar adanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering, waktu beliau masih sugeng, sering ke makom yang namanya makom Baqi, dan beliau membimbing doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Nanya ini panjang karena domirnya mutakallim ma'al ghair. Jadi untuk kami, untuk kita, ya, bukan hanya untuk saya, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah memberi contoh, bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, memohonkan ampun kepada almarhum almarhumah, para mujtahid, orang-orang yang sudah mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang menjadi dalil bahwa kita berkewajiban, apalagi terhadap orang tua, kai, nea, mbah, sanggah lan sak piturute. Kula tambah sithik, dalam keadaan matematika seperti itu, Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hujjah, ahlus sunnah wal jamaah, ini juga muttafaqun alaih, bahwa perbandingannya dunia ini dan alam barzah itu 1000 tahun sama dengan 1 hari. Rasulullah 1443 Hijriah meninggalkan kita, padahal di sana ini tahun dunia, di sana baru 1,5 hari. Begitu dekatnya. Jangan berprasangka nek mbah buyut sing mati wis 50 tahun jenengan wis rumangsa suwi. Niku belum ada seberapa menit kalau hitungan di alam barzah. Makanya itulah sanad keilmuan di dalam ahli sunnah wal jamaah yang selalu dijaga oleh para alim ulama. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mempunyai murid yang bernama Imam Hambali.
Imam Syafi'i mempunyai guru yang bernama Imam Malik. Imam Malik adalah orang yang hidupnya sekurun dengan Imam Hanafi. Maka madhab arba'ah ini adalah satu kaidah yang satu di dalam kesepakatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akidah Islam di seluruh dunia. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Perbedaannya adalah masalah maslahah dan urfin. Ijma' dan Qiyas bukan hanya milik Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi semua Islam berakidah sama. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita wis pegel jane kula dhewe ya padha wae, kesel cuman jenengan ape ngadeg kita rawani. Pun kula semanggaken monggo sami-sami ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi amal ibadah kula jenengan nggih dalu menika khususe enten nasihat kula sing sedikit, itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gede, walaupun gimana ada yang rasuk, tolong dipakai. Kalau kurang puas ditaskehkan kepada guru-guru yang alim. Sekarang terbuka, guru-guru yang alim banyak. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak pas, ayo kita sama-sama beriadah, bermunajat, tanyakan kepada yang alim, di mana letak kesalahan dan pembenarannya seperti apa. Itulah orang-orang yang cerdas, literasi di dalam kehidupan pada zaman sekarang ini. Ya mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Dijaga oleh Allah Omikron dan minggat. Allahumma amin. Sehingga bebas wong Islam sedaya rukun, rukun sedaya. Inilah kekuatan aset bangsa Indonesia. Cinta tanah air menjadi satu pemikiran yang penting, karena kalau kita nggak cinta tanah air, nggak akan kita bisa membela tanah air kita, bangsa kita Indonesia, karena Indonesia menjadi pantauan seluruh dunia yang semuanya ingin, semuanya menginginkan Indonesia Raya ini, Bu. Kita yang ada di seperti daerah seperti ini nggak bisa melihat dari luar, tapi orang asing menginginkan Indonesia ini tidak rukun. Itulah yang pertama apa? Para ulama, para kiai diadu domba. Yuk monggo para kiai, para ulama, para ustadz, kita bersatu padu untuk li'ila kalimatillah. Semoga ijtihad kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.